Hai, jadi kali ini kita akan membahas mengenai struktur anatomi akar. Pengertian akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan. Fungsi akar: 1. Memperkokoh tegaknya tanaman. 2. Menyerap garam, mineral, dan air. 3. Mengangkut air dan unsur hara ke batang dan daun. 4. Pada tanaman tertentu, akar berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. 5. Pada beberapa tumbuhan, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya wortel. Bagian akar. Yang pertama, leher akar atau tangkai akar. Leher akar yaitu bagian yang bersambung langsung dengan batang. Kedua, batang akar. Batang akar terdapat di antara leher dan ujung akar, di mana akan berkembang dan bertumbuh bercabang-cabang dalam skala bentuk yang kecil. Ketiga, cabang akar. Cabang-cabang akar tidak langsung bersambung dengan pangkal batang, namun cabang akar keluar dari akar pokok bagian yang cabang-cabang ini. Keempat, rambut akar. Rambut akar sebenarnya adalah tonjolan sel-sel kulit luar, tekstur yang panjang, teksturnya seperti bulu atau rambut. Karena adanya rambut akar ini, maka bidang penyerapan akar menjadi lebih luas. Kelima, serabut akar. Serabut akar merupakan cabang akar yang teksturnya halus dan bercabang. Keenam, tudung akar atau kaliptra. Tudung akar adalah bagian akar yang melindungi ujung akar saat tumbuh menembus tanah. Posisi tudung akar ini adalah di bagian ujung akar. Jenis akar. Jenis akar dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang besar sentral dan dominan, yang dimana akar lain bertunas lateral. Biasanya akar tunggang agak lurus dan sangat tebal, bentuknya meruncing dan tumbuh langsung ke tanah. Adapun beberapa contoh dengan akar tunggang seperti singkong, pohon beringin, pohon jambu biji, pohon akasia, dan masih banyak lagi. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut adalah akar yang terdiri dari kumpulan akar-akar dengan ukuran dan panjang yang sama. Akar serabut tidak menembus tanah sedalam akar tunggang. Adapun beberapa contoh tumbuhan dengan akar serabut seperti padi, jagung, salak, jahe, bawang merah, dan masih banyak lagi. Penyusun organ akar. Yang pertama, jaringan epidermis. Yang kedua, jaringan korteks. Yang ketiga, jaringan endodermis. Yang keempat, jaringan silinder pusat atau stele. Pertama, jaringan epidermis. Sel-sel tersusun rapat. Dinding selnya tipis, bersifat semi-permeabel, serta mudah dilewati air dan unsur hara tanah. Yang kedua, jaringan korteks. Korteks atau kulit pertama akar terdiri atas lapisan-lapisan sel yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, jaringan endodermis. Endodermis merupakan lapisan terdalam korteks. Sel-selnya tersusun rapat tanpa ada ruangan antar sel. Sel endodermis muda, dinding selnya tipis dan bersifat semi-permeabel, dan endodermis tua mengalami penebalan zat gabus dan suberin. Yang keempat, jaringan silinder pusat atau stele merupakan bagian paling dalam dari akar. Bagian ini terdiri atas perisikkel atau perkambium, yaitu lapisan terluar dari stele. Jaringan perisikkel tersusun dari sel-sel parenkim yang menebal. Bagian B, berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Bagian C, empulur, yaitu terdiri atas jaringan parenkim dan terletak di antara berkas pengangkut. Akar nikotil dan akar monokotil. Akar monokotil yaitu sistem perakaran serabut, tidak memiliki kambium, tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Epidermis dipertahankan sepanjang hidup. Empulur besar, kutub silinder banyak. Perisikkel hanya berfungsi untuk percabangan akar. Sedangkan akar nikotil yaitu sistem perakaran tunggal, memiliki kambium,
mengalami pertumbuhan sekunder. Epidermis lama-kelamaan digantikan oleh periderm. Empulu kecil atau tidak ada. Kutub silinder 2 hingga 6. Periskel berfungsi untuk membentuk merister sekunder dan percabangan akar.